Sekarang important aspeknya ya teman-teman untuk kita mengaplikasikan CCUS. Yang pertama, konstruksi sumurnya harus kita perhatikan. Harus bisa cocok dengan supercritical CO2, jangan ada casing yang bocor, semen yang bocor. Terus kalau ada drinking water layer di sini, ada aquifer air minum, harus kita pastikan tidak ada kontaminasi. Kemudian kita bicara cap rock-nya, harus kita pastikan integritasnya, harus bisa menjamin long term containment, harus bisa menjaga CO2 stay di reservoir. Pastikan tidak ada leakage pada bagian cap rock. Kalau ada patahan, hati-hati karena patahan ini bisa menjadi jalur CO2 lolos ke permukaan dan mencemari aquifer misalnya. Ya, jadi harus kita karakterisasi, harus kita make sure cap rock kita itu integritasnya sangat baik. Dan reservoirnya pastinya harus kita pastikan porositasnya cukup untuk menyimpan CO2 plume. Permeabilitasnya cukup supaya CO2 bisa mengalir dengan baik. Harus cukup dalam, karena ketika dia dalam, tekanan tinggi, CO2 akan tetap berada dalam kondisi supercritical. Jadi agak challenging kalau kita melakukan CCUS pada formasi yang dangkal gitu ya. Dan juga harus kita lakukan surveillance dan monitoring yang thorough, yang menyeluruh, dan in timely manner, secara berkala, seperti itu. Dan mengapa kita harus lakukan sedetail itu? Karena walaupun CCUS ini sangat baik, sangat menjanjikan, tentu saja tidak terlepas dari risiko. Risikonya ada cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini menjadi studi lebih lanjut untuk kita bisa mengkuantifikasi risikonya seberapa besar dan mengcompare risiko ini dengan teknologi-teknologi lain, misalnya dengan wind turbine. Risikonya kita bandingkan mana yang lebih safe. Dengan nuklir, mana yang lebih safe. Jadi sebagai petroleum engineer, kita bisa yakin menjual CCUS ini ke masyarakat. Jangan sampai misalnya masyarakat menganggap CCUS ini teknologi yang berbahaya gitu ya. Jadi kita harus confident. Dan supaya kita confident, kita tahu dulu titik-titik risikonya, seperti itu ya. Misalnya dia bisa menyebabkan induced seismicity, gempa skala kecil. Seperti itu ya. Ini perlu kita pelajari lebih lanjut. Kemudian kalau ada patahan di sini, seperti yang tadi saya bilang, CO2 plum bisa akan mengalir melalui patahan dan bisa lolos ke permukaan. Jadi kalau ada patahan harus hati-hati. Kemudian kalau ada casing corrosion, CO2 bisa ngalir melalui sumur yang bocor dan alhasil lolos ke udara. Gitu ya. Jadi ini harus kita perhatikan. CO2 bisa masuk ke groundwater, ke lapisan air minum dan mengkontaminasinya. Gitu ya. Masuk bahkan ke permukaan tanah yang lebih dangkal posisinya. Dia bisa lolos melalui sumur-sumur yang sudah abandoned, ya, sumur-sumur yang sudah di plug and abandon, tapi abandonnya tidak terlalu bagus, CO2 bisa bocor dan lolos ke permukaan. CO2 juga bisa stay di basement, gitu ya. Jadi tingkat konsentrasi CO2 di basement tinggi dan pekerja-pekerja di basement, misalnya parkiran dan lain sebagainya, bisa keracunan atau bisa kekurangan oksigen. Itu juga berbahaya. CO2 bisa lolos juga ke sungai, ke danau, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memastikan subsurface itu bisa mengkeep CO2 di sana. Jangan sampai dia lolos ke permukaan. Nah, ini menjadi ladang studi tersendiri bagi kita sebagai petroleum engineer. Nah, kalau kita fokus aja ke sumurnya, di sumurnya sendiri bisa punya beberapa celah untuk CO2 itu lolos gitu ya. Ada yang di sini celah-celah antara semen dengan formasi. Kemudian ada anulus semen itu sendiri, kalau ada pores, ada cracks, itu CO2 bisa lolos di sini. Kemudian juga kebocoran di casing, baik karena deformasi, karena koneksi, atau karena korosi, CO2 bisa di sini. Kemudian permeabilitas vertikal dari semen itu sendiri. Jadi si semennya itu tidak impermeable. Dia ternyata permeable, punya lintasan-lintasan untuk CO2 lolos ke atas. Itu juga harus diperhatikan. Jadi teknologi cementingnya ini pun bisa menjadi ladang R&D lagi untuk mencegah si CO2-nya ini lolos gitu ya. Kemudian bulk permeability di bagian sini, di bagian semen barriernya gitu ya. Kemudian di titik sini, bagian A, interface dari casing dengan semen. Itu juga bisa menjadi
microannulus atau channel bagi CO2 itu rilis ke permukaan. Jadi teknologi cementingnya, pembuatan sumurnya juga harus menjadi bagian yang kita detailkan supaya risiko sumuran CO2 ini bisa kita petakan dan bisa kita solve problemnya seperti itu ya.